Halo guys, perkenalkan saya Erik Alvin, mahasiswa Universitas Trisakti jurusan Teknik Pertambangan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua daerah pertambangan dengan lokasi yang berbeda, tentunya dengan metode pertambangan yang berbeda. Yang pertama saya akan membahas di Amerika Serikat tambang Rosal Antelope, dan yang kedua tambang emponeng di Afrika Selatan. Masuk pada tambang yang pertama di Amerika Serikat, yaitu tambang North Antelope Rosal Mine. Tambang ini bersifat tambang terbuka, berbeda dengan tambang yang selanjutnya yang akan saya bahas, tambang bawah tanah. Jadi tambang ini berproduksi 107 juta ton per tahun. Industrinya sendiri yaitu industri batubara. Nah, ini yang menariknya dalam tambang North Antelope Rosal Mine ini. Tambang ini memiliki pendapatan sekiranya 6,79 miliar US dollar. Laba operasinya sendiri 135,1 juta US dollar. Laba bersihnya 777,3 juta US dollar, dan memiliki karyawan sekitar 8.300 orang. Fungsinya sendiri tambang ini dikhususkan kepada keperluan pembangkit listrik dan pembangkit baja. Nah, untuk lokasinya sendiri, lokasi tambang North Antelope ini berada pada titik di sini. Ini merupakan daerah Amerika Serikat. Untuk sejarahnya, tambang ini beroperasi sejak 1983, bisa diperkirakan 37 tahun, memperkerjakan 1.300 orang, termasuk 300 orang karyawan kontrak. Telah menghasilkan sekitar 1,8 miliar ton batu bara sejak awal. Lapisannya terbentuk sejak 60 juta tahun yang lalu, sudah lama ya. Lapisan batu baranya memiliki ketebalan 60-80 kaki. Jadi bisa diperkirakan 60-80 kaki untuk ketebalan depositnya sendiri. Pada Desember 2012 diperkirakan jumlah cadangan batu bara di sini berkisar antara 2,3 miliar ton. Nah, masuk kepada pertimbangan pemilihan metode pertambangan pada tambang di Amerika Serikat ini, Antelope Rosal Mine. Jadi, penambangannya sendiri memilih metode penambangan sistem tambang terbuka atau yang biasa kita sebut dengan open pit mining. Dalam prakteknya sendiri, lapisan overburden dikupas dan dipindahkan dengan menggunakan 3 dragline dan 5 dump truck. Selanjutnya batu bara ditimbang dari 3 lubang lokasi tambang, diangkut ke salah satu dari 4 gerbong dengan dump truck. Jadi pada Antelope Rosal Mine ini memiliki 4 gerbong. Sendirinya dump truck akan mengirimkan pada gerbong-gerbong ini, di mana dihancurkan dan dikirim ke silo sebelum diangkut dengan kereta api dari pemuatan keluar. Jadi untuk pemuatan keluarnya sendiri, Antelope Rosal Mine ini menggunakan jalur kereta api. Misalnya fasilitas pemuatan terdiri dari 2 pemuatan keluar yang menangani 10.000 ton batu bara per jam. Selanjutnya yang kedua, kita masuk ke dalam tambang underground atau yang biasa kita sering dengan tambang bawah tanah. Saya sendiri mengambil tambang Emponeng Gold Mine yang berada pada Afrika Selatan. Lokasinya sendiri terdapat pada Southwest Johannesburg, South Africa. Bisa dilihat dalam peta ini, daerah yang titik merah, di sanalah tempat Emponeng Gold Mine ini berada. Kedalamannya sendiri berkisar antara 3,5 sampai 4 km. Wah, bisa diukur itu kedalamannya sangat dalam kan. Selanjutnya umur dari tambang ini diperkirakan akan berumur hingga 2048. Jadi berkisar masih lama, sekitar 20 tahunan lebih hingga 30 tahun lebih. Nah, Emponeng Gold Mine ini sendiri berada di bawah naungan Anglo Gold Ashanti. Untuk industrinya sendiri di sini merupakan industri tambang emas dan tambang uranium. Nah, kita sekarang masuk ke dalam sejarah Emponeng Gold Mine. Untuk sejarahnya, proyek pendalaman Poros Selatan dimulai dari tahun 1996.
tambang ini lebih dalam 2,7 km di bawah permukaan. Di tambang ini pada suhu 22 derajat memiliki lebar saluran rata-rata 78 cm. Jadi lebar salurannya itu berkisar 70-80 cm. Bisa dibayangkan itu memiliki sebuah lebar yang cukup untuk sebuah saluran. Lereng operasinya terdalam pada kedalaman 3,37 km di bawah permukaan. Kemiringan pada operasi ini sangat bervariasi. Oleh karena itu metode penambangan grid berurutan digunakan yang memungkinkan untuk penambangan selektif dan peningkatan fleksibilitas dalam berurusan dengan perubahan kadar di depan lombong. Tambang ini menggunakan dua sistem poros ganda yang menampung dua poros vertikal dan dua poros layanan. Nah, masuk ke dalam processing biji. Biji yang ditambal diangkut dan dilebur di pabrik emas Emponeng. Biji tersebut awalnya digiling dan penggilingan semiotogen setelah proses pelindian emas konvensional yang menggunakan injeksi oksigen cair diterapkan. Nah, emas kemudian diekstraksi dengan menggunakan teknologi carbon in pulp atau yang biasa kita sebut dengan CIP. Pabrik melakukan elektropemenang dan peleburan atau yang kita sebut dengan tungku induksi pada produk-produk dari Safuka dan Tautonas dengan baik. Nah, menurut data yang saya ambil, produksi pada tahun 2007 ini memiliki penurunan cukup signifikan, yaitu 2% menjadi 587.000 ons dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2006. Berbagai penghentian kerja yang terencana dan tidak terencana serta inisiatif keselamatan yang dilakukan menjelang akhir tahun dikombinasikan dengan penurunan kemiringan dan berkurangnya muka advance. Jadi penurunan produksi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, berbagai penghentian kerja yang terencana maupun tidak terencana. Kedua, inisiatif keselamatan yang menurun menjelang akhir tahunnya. Yang ketiga, penurunan kemiringan dan berkurangnya muka advance. Jadi ini semua faktor yang menyebabkan produksi pada Emponeng Gold Mine memiliki penurunan. Ada penurunan 4% di area yang ditambang pada tahun 2007, sebagian besar akibat dari penurunan 3% panjang wajah. Emponeng melakukan langkah-langkah pemotongan biaya yang ekstensif sepanjang tahunnya. Produksi emas di tambang Emponeng pada 2010 adalah 532.000 ons. Nah, untuk listrik untuk operasi emas Emponeng dipasok oleh perusahaan listrik Afrika Selatan Eskom. Jadi itu dua tambang yang bisa saya bagikan. Yang pertama ada tambang Antelope Rossel Mine, itu menggunakan tambang terbuka, itu berada di Amerika Serikat. Sedangkan yang kedua ada tambang Emponeng Gold Mine yang berada di Afrika Selatan, tambang terdalam yang ada berada di dunia. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Eric Calvin, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, terdapat kekurangan informasi. Saya mencoba yang terbaik karena artikel ini sendiri didapatkan dari artikel-artikel luar negeri yang berbahasa Inggris. Saya artikan dengan sepengetahuan saya dan bantuan Google Translate. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.